Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 4 episode 10. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Semua orang kali ini heboh mengetahui bocah itu bisa mengambil batu simbol pelahap. Padahal 3 orang sebelumnya aja tersedot ke dalam batu simbol pelahap itu. Hal ini memperlihatkan bahwa seolah-olah bocah itu yang terpilih menjadi pemilik batu pelahap. Kedua tetua klan boneka bayangan sangat yakin jika itu adalah Lindong. Dia adalah penculik Teng Lei dan kali ini bahkan berani menyusup dan mengambil batu simbol pelahap. Hal ini benar-benar membuat Teng Sa sangat emosi. Dia pun kemudian berteriak dan menyuruh semuanya untuk diam. Meskipun batunya telah diambil oleh Lindong, namun segelnya sudah terlepas. Yang perlu dilakukan kali ini hanyalah menangkap Lindong dan merebut kembali batu simbol pelahap itu. Lindong pun kini kabur secepat mungkin. Namun Lindong tidak pernah takut. Malahan dia merasa bangga karena bisa mengambil batu simbol pelahap di depan banyak orang. Xiaodio kemudian menyuruh Lindong untuk tidak terlalu senang terlebih dahulu karena situasi kali ini benar-benar sangat genting. Hal itu dikarenakan orang satu kampung sedang mengejar Lindong pada saat ini. Xiaodio kemudian menyuruh Lindong untuk kabur ke pegunungan Yin misterius. Lindong pun memanggil Xiaoyan karena dia kali ini butuh bantuan Xiaoyan agar bisa terbang lebih cepat. Namun tiba-tiba saja di belakang Lindong ada serangan kepala tengkorak raksasa. Dengan cepat Lindong pun menghindari serangan itu. Ternyata di depan Lindong pada saat ini sudah ada orang yang menghadangnya. Lindong pun bertanya, siapa orang itu? Dan Xiaodio merasakan bahwa kekuatan orang di depannya itu sangat kuat dan itu pasti Teng Sa, si ketua klan boneka bayangan. Teng Sa yang sudah sangat emosi pun kemudian berkata, jadi kau Lindong ya? Kau benar-benar punya nyali sampai berani masuk ke dalam kota boneka bayangan. Tapi berkat itu, aku jadi tidak kesulitan mencarimu. Tidak lama kemudian Xiaoyan pun tiba sambil membawa Teng Lei di punggungnya. Namun Teng Sa masih belum sadar jika orang yang berada di punggung Xiaoyan adalah putranya. Teng Sa pun berkata pada Lindong, kau mau kabur dari ketua klan ini? Kau sangat bermimpi. Simbol pelahap dan nyawamu yang tidak berharga itu akan kuambil keduanya. Namun tiba-tiba saja Lindong sambil tersenyum dia berkata, ketua klan Teng Sa, apa kau lupa anakmu ada di tanganku? Biarkan kami lewat atau aku akan membunuhnya. Teng Lei pun kali ini merengek pada sang ayah supaya dia diselamatkan dari tangan Lindong. Semua anggota klan boneka bayangan tidak terima Lindong menyandra Teng Lei dan Teng Sa menganggap Lindong benar-benar bocah yang brengsek. Suasana pun sejenak menjadi sunyi dan menegangkan. Namun Teng Sa yang geram dengan Lindong pun dia menyuruhnya untuk memberikan batu simbol pelahap dan juga putranya. Maka Lindong akan dibiarkan pergi dari tempat ini. Namun Lindong bukanlah orang yang bodoh. Dia pun kali ini tahu rencana Teng Sa. Jika keduanya diberikan, maka Lindonglah yang akan dirugikan. Teng Sa kemudian berbisik pada tetua di belakangnya untuk bersiap dan menunggu kesempatan. Lindong yang tahu trik busuk Teng Sa pun mengancam, jika dia berani macam-macam, maka Teng Lei akan benar-benar dilukai. Teng Sa kemudian mengatakan jika dirinya akan melepaskan Lindong asalkan tidak melukai Teng Lei saat ini. Setelah Lindong keluar dari kota ini, dia harus segera melepaskan putranya. Lindong pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Teng Sa. Dia pun mengajak Xiaoyan untuk segera pergi dari kota ini. Namun secara tiba-tiba Teng Sa melepaskan serangan tombak tulang penghancur karena dia tidak akan membiarkan Lindong lolos dari kota boneka bayangan. Hal itu membuat Lindong kaget karena serangan Teng Sa itu bisa melukai putranya sendiri. Teng Lei yang panik melihat tombak tulang ayahnya meluncur dengan cepat, dia pun mengaktifkan perisai di tubuhnya dan Lindong juga segera mengaktifkan tubuh giok petirnya. Namun Xiaodio merasakan bahwa tombak tulang Teng Sa itu memiliki kekuatan menghancur. Dan benar saja, tombak itu seketika dengan mudah menembus perisai milik Teng Lei dan bahkan menembus dadanya.
Tombak itu pun kemudian mengenai lengan kiri dari Lindong. Hal ini membuat Xiaodio dan juga Xiaoyan menjadi panik. Lindong pun terlempar sambil mengutuk Tengsa yang kejam. Dan untungnya, serangan tombak itu tidak mengenai bagian vital dari Lindong. Xiaodio pun kemudian berkata bahwa Tengsa benar-benar gila karena dia bahkan tega melukai putranya sendiri. Dan menurut Lindong, simbol pelahap lebih berharga di mata Tengsa dibandingkan dengan nyawa anaknya. Tengsa pun kemudian berkata bahwa penyanderaan anaknya adalah hal sepele yang tidak akan menghalangi rencananya. Teng Lei pun kali ini terjatuh dan dia dikejar oleh salah satu tetua klan boneka bayangan. Sambil kabur, Lindong mengatakan bahwa Tengsa benar-benar iblis dan Xiaodio pun menyuruh Lindong untuk fokus kabur saja. Dia pun menyuruh Xiaoyan untuk terbang secepat mungkin. Tetua sekte boneka kemudian melapor bahwa Teng Lei saat ini masih hidup dan Tengsa berkata tentu saja karena serangannya tidak mengenai organ vital dari Teng Lei. Tengsa kemudian menyuruh tetua klan boneka untuk menjalankan rencananya, yaitu menjaga kota ini dari 3 sisi karena Lindong benar-benar tidak akan diperbolehkan kabur dari kota boneka bayangan dan batu simbol pelahap itu harus menjadi milik Tengsa. Lindong yang panik kemudian menyuruh Xiaoyan untuk terbang lebih cepat dan Xiaoyan pun menambah kecepatan terbangnya. Dalam terbangnya itu Lindong bertanya pada Xiaodio, jika dirinya terpojok nanti, apa mereka harus melawan Tengsa? Xiaodio pun menjawabnya jangan, karena kekuatan Tengsa pada saat ini tidak lebih lemah dari Lin Langtian. Selain itu, anggota klan boneka bayangan juga sangat banyak. Meskipun Xiaodio ikut bertarung, mereka tidak akan sanggup menghadapi orang-orang dari klan boneka bayangan. Kali ini Tengsa sudah berada tepat di belakang Lindong. Hal ini membuat Lindong tidak percaya bahwa Tengsa itu benar-benar cepat. Dan kali ini, Lindong harus segera mencari celah untuk bisa keluar dari tempat ini. Namun tiba-tiba saja di depan Lindong terlihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Xiaodio pun menyuruh Lindong dan Xiaoyan untuk berhenti. Hal ini membuat Lindong tidak percaya akan ada hal seperti itu yang menghalangi mereka. Karena pada saat ini, di depan Lindong ada celah yin misterius. Dan siapapun yang masuk ke dalam sana bisa mati. Karena yin misterius adalah pusat dari angin puyuh hitam pelindung kota ini. Angin di dalam celah itu 10 kali lebih kuat dibandingkan angin puyuh yang pernah dia lihat. Bahkan seorang kultivator level nirwana sekalipun bisa tercabik-cabik jika masuk ke dalamnya. Lindong kemudian bertanya, apa pelindung cahaya ungu tidak bisa digunakan untuk menerobos? Xiaodio pun menjawabnya bahwa itu tidak bisa. Dan kini posisi Lindong benar-benar terpojok. Di belakangnya pun Tengsa langsung berkata, hehe, ada apa? Kenapa kau belum lari? Sudah, serahkan saja batu simbol pelahap itu. Mungkin sebelum kau mati, ketua klan ini tidak akan terlalu banyak menyiksamu. Lindong pada saat ini benar-benar dalam posisi yang penuh dengan kebuntuan karena di depannya ada celah yin yang mengerikan dan di belakangnya ada musuh yang mengepung. Dia benar-benar tidak bisa kabur. Tengsa pun tersenyum dan dia mengatakan bahwa dirinya harus berterima kasih pada Lindong. Jika bukan karena Lindong, mungkin Tengsa tidak akan mampu menghancurkan segel batu pelahap yang terakhir. Lindong pun geram dan dia bertanya, apa Tengsa tidak peduli dengan nyawa anaknya? Tengsa pun kemudian menjawabnya, sebagai ketua klan dia tidak akan pernah memikirkan hal seperti itu. Karena bagaimanapun juga, kekuatan adalah hal yang utama. Dia akan menyerang tanpa pandang bulu agar bisa menguasai dunia ini. Karena emosi yang seperti itu sungguh sangat tidak berguna. Dan itu hanya akan dianggap lemah oleh orang lain. Sambil tersenyum Lindong pun menjawab, aku tidak sama denganmu. Tanpa orang-orang yang ingin aku lindungi, tanpa halangan dan juga cobaan itu, aku tidak akan menjadi siapa-siapa di kotaku. Aku bisa menjadi seperti ini berkat mereka juga. Sambil mengatakan hal itu, Lindong pun membayangkan seluruh orang yang dia sayangi dan ingin dia lindungi, di mana salah satunya adalah Ling Qingsu. Dan menurut Lindong, keluarga dan juga saudara yang berjuang bersama akan saling membantu melewati jurang kematian.
Dan orang seperti Tengsa tidak akan pernah memiliki hal itu semua. Lindong pun kemudian berjanji bahwa suatu hari nanti dia akan mengalahkan Tengsa. Tengsa yang marah dengan kata-kata Lindong pun langsung mengeluarkan segel 1000 iblis penghancur tulang. Dan dia akan mengubah Lindong menjadi orang yang lumpuh. Namun Lindong yang tidak akan pasrah pun dirinya segera mengacungkan jari ke langit dan memanggil jari pemenjara surgawi. Tiba-tiba saja dari langit keluarlah jari raksasa yang langsung beradu dengan teknik milik Tengsa. Melihat hal itu Tengsa pun kemudian berkata, tanpa kekuatan yang cukup, maka Lindong tidak akan bisa menghentikan tekniknya. Meskipun teknik milik Lindong itu merupakan teknik di ranah penciptaan bentuk, Lindong pun merasa bahwa perkataan Tengsa itu adalah benar. Dan kini Lindong dengan cepat meminta bantuan pada Xiaodio. Xiaodio kemudian menyalurkan energi Yuan miliknya pada Lindong. Dan dalam sekejap, Lindong pun mampu membuat jari pemenjara surgawi memasuki bentuk kedua. Auranya pun meningkat dan sangat mengerikan. Hal itu membuat Tengsa merasa tidak percaya bahwa dari langit kali ini muncul jari pemenjara surgawi yang lain. Dan Lindong pun kali ini akan segera membalikkan keadaan. Bentuk kedua dari jari pemenjara surgawi milik Lindong dinamakan jari pembelah gunung dan lautan. Lindong pun yakin bahwa dia bisa mengalahkan teknik milik Tengsa. Dan kini Tengsa benar-benar ketakutan. Dua jari milik Lindong masih saling dorong dengan teknik milik Tengsa. Para tetua dari klan boneka bayangan merasa tidak percaya bahwa teknik terkuat milik Tengsa mampu dihentikan oleh Lindong. Tengsa yang merasa dipermalukan pun kali ini menyuruh teknik segel penghancur tulangnya untuk segera meledak. Lindong pun kaget dan dia tidak percaya bahwa teknik Tengsa bisa mengeluarkan ledakan. Tidak lama kemudian segel penghancur tulang itu benar-benar meledak dengan sangat keras. Hal itu membuat Lindong terpental akibat ledakan. Pertarungan pun berakhir, dan untungnya Lindong tidak terluka akibat ledakan teknik milik Tengsa. Namun Lindong merasa bahwa Tengsa benar-benar sangat kuat, karena dengan kekuatan gabungan Xiaodio dan Lindong saja hanya bisa menghentikan satu serangan milik Tengsa. Karena level penciptaan bentuk itu memang benar-benar tidak bisa diremehkan. Tengsa pun kemudian tersenyum. Dia memuji Lindong sambil berkata, apakah Lindong akan mampu menahan lagi serangan kedua milik Tengsa dengan teknik yang sama? Karena Tengsa tahu jika Lindong kemungkinan hanya bisa mengeluarkan jari pemenjara surgawi bentuk kedua itu satu kali saja. Xiaodio kemudian berkata jika Lindong harus segera mundur dulu. Dan Lindong malah mengatakan bahwa masih ada satu jalan lagi. Hal ini sontak membuat Xiaodio menjadi terkejut. Karena pada saat ini Lindong akan nekat menerobos celah angin hitam misterius. Dengan begitu, maka kelompok klan boneka bayangan tidak akan berani mengejarnya. Xiaodio pun panik dan dia berkata, apakah Lindong akan bunuh diri? Karena seorang di level nirwana saja bisa terbunuh. Apalagi Lindong yang jauh dari level itu. Dan kini Lindong akan tetap memasuki celah angin hitam apapun resikonya, daripada dia harus mati di tempat ini. Lindong kemudian berkata bahwa dia tidak akan membebani Xiaodio karena dia akan menguji keberuntungannya kali ini. Xiaodio yang panik pun mengatakan bahwa itu terlalu berbahaya. Lindong kemudian menjawabnya, kau sepertinya sudah lupa, aku memiliki sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh seorang tahap nirwana. Xiaodio langsung paham jika Lindong pada saat ini akan mencoba memakai simbol pelahap. Lindong pun berkata, bukankah itu adalah ide yang bagus? Jika batu simbolnya masih kurang, maka Lindong akan meminta bantuan dari Xiaodio. Tengsa yang masih berada di hadapan Lindong pun kemudian menyuruhnya untuk segera menyerahkan batu simbol pelahap. Namun Lindong tidak akan pernah menyerahkan batu itu pada Tengsa. Dengan cepat Lindong pun kabur bersama dengan Xiaoyan dan dia mengatakan bahwa kekalahan Lindong hari ini akan dibalas 100 kali lipat. Tengsa pun panik karena Lindong akan menuju ke celah angin hitam misterius. Dan dia menyuruh semua anak buahnya untuk menghentikan Lindong saat ini.
Para tetua pun kemudian bergegas dan Tengsa juga langsung melemparkan tengkorak pelahap. Namun hal itu masih bisa dihindari oleh Lindong dan juga Xiaoyan. Lindong pun kemudian menyuruh Xiaodio dan Xiaoyan untuk bersiap karena mereka hampir memasuki celah angin hitam misterius. Semua pertahanan harus segera diaktifkan sekarang juga. Dan pada akhirnya, boom! Lindong pun menerobos celah angin hitam itu. Dia dan Xiaoyan pun berteriak karena menahan sakit akibat celah angin hitam itu benar-benar sangat mengerikan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong masih akan tetap aman setelah dirinya menerobos celah angin hitam misterius? Karena celah itu sangat berbahaya dan juga mematikan. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop.